Sejarah Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Merasilu pada 1267 m. Setelah masuk Islam, Merasilu berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun-tahun 1285 sampai tahun 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia, Italia, pada 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudera Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Seumawe, Aceh. Kerajaan Samudera Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II tahun 1326 sampai tahun 1345. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudera Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini pemerintahan Samudera Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudera Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudera Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudera Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Catatan sejarah Kerajaan Samudera Pasai. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudera Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Beringin, dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai, yang pada awal teks tertulis 1360H, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari catatan kunjungan Ibnu Battuta, utusan Sultan Delhi, Samudera Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya disusun dan diatur sesuai gaya India. Sedangkan, patihnya bergelar Amir. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf berkembang. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Melalui kitab tersebut diinformasikan mengenai pembangunan Islam di Asia Tenggara pada waktu itu.